Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jimmy Salim. Nama saya Rafael Atala. Nama saya Rasid Masyawali Manau. Dan di video ini kami akan membahas tentang Jalan Sutra. Sekian, terima kasih. Silakan dinonton. Arigato. Pada suatu hari, kalian pasti pernah membeli sesuatu secara online. Menurut kalian, barang yang kalian beli itu datang dari mana? Mungkin ada dari kalian yang berpikiran, lewat darat, laut, bahkan udara sekalipun. Nah, tahukah kalian? Pada zaman dahulu, ada sebuah rute yang sering disebut sebagai Jalan Sutra. Jalan Sutra sendiri bukanlah jalan, melainkan gabungan dari beberapa rute perdagangan internasional antara bangsa barat dan bangsa timur. Kalian pasti punya pertanyaan, Jimmy, kalau misalnya Jalan Sutra itu bukan jalan, kalau rute, kenapa nggak dibilang jalur sutra aja daripada dibilang jalan? Kalau itu gue sendiri pun nggak tahu. Soalnya lihat dari research di YouTube, kebanyakannya bilang gitu. Jadi ikut-ikutan aja. Oke, sip. Bisa melalui daratan maupun lautan, yang dimana terdapat para pedagang itu sendiri bermukim sebagai tempat persinggahan para pedagang dan kendaraannya tersebut. Di sana terdapat banyak para pedagang, pengelana, tabib, pasukan kerajaan seperti dinasti Cina, kerajaan Eropa, kerajaan India, bahkan hingga ke Jepang dan Indonesia sekalipun. Diperkirakan panjang dari Jalan Sutra itu sendiri adalah sepanjang 6.437 km. Dan bangsa timur dan bangsa barat sudah menggunakan Jalan Sutra itu sendiri sejak tahun 130 BCE hingga 1453 CE. Nah, bagi kalian yang bingung, yang nggak tahu apa BCE atau CE, itu adalah kepanjangan dari, kalau BCE-nya Before Common Era atau sebutan lain dari sebelum Masehi, dan CE Common Era, sebutan dari setelah Masehi. Biasanya barang yang dijual bangsa barat bermacam-macam, mulai dari kuda, madu, emas, anggur, senjata. Sedangkan bangsa timur juga menjual berbagai macam, yaitu seperti beras, teh, kertas, bumbu mesiu, dan paling terkenal adalah silk, atau yang bisa kita sebut juga sebagai kain sutra. Nah, kain sutra itu pada masa itu hanya bangsa Cina yang bisa menghasilkan kain sutra, yang terbuat dari ulat yang bernama Sutra Bodhish Mori. Apaan sih ini katanya? Google Translate. Bumpsy Mori. Terima kasih Google Translate. Nah, ulat ini hidupnya di pohon Mumbai, dan mereka menghasilkan kepompong yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan kain sutra. Tidak hanya itu, jalur sutra ini digunakan sebagai penyebaran agama seperti agama Islam dan agama Buddha, dan juga digunakan sebagai cara penyebaran teknologi dari bangsa timur ke bangsa barat, contohnya seperti pembuatan kertas, crossbow, pembuatan bumbu mesiu, dan sebagai salah satu faktor membuat jalur sutra tidak digunakan lagi adalah kompas. Faktor yang membuat jalur sutra tidak dipakai lagi, seperti yang tadi dikatakan, bahwa kompas merupakan salah satu penyebab. Oleh karena itu, dengan adanya kompas membuat perdagangan dengan menggunakan jalur laut lebih mudah daripada sebelumnya, yang disebut juga sebagai The Age of Discovery oleh para orang Portugis. Ditambah lagi, pada masa kerajaan Ottoman menutup akses jalur sutra dan Cina mulai menutup perbatasannya. Oke, kami ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Kami harap kalian sudah mulai mengerti sedikit mengenai jalur sutra. Dan jika ada salah, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.